Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa sih sunnah itu? Kita akan sedikit membahas yang pertama, yaitu tentang makna sunnah secara bahasa, lalu secara istilah syariat. Kemudian apa sih keutamaannya kita berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah akhi, sunnah secara bahasa itu artinya adalah tariqah, tata cara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memulai sunnah yang baik dan siapa yang memulai sunnah yang buruk. Sunnah yang buruk maksudnya apa? Itu tata cara yang buruk. Sedangkan ya akhwat Islam, sunnah secara istilah syariat itu mempunyai makna, artinya semua yang berasal dari Rasulullah SAW. Perintah-perintah Rasul semuanya sunnah Rasul. Baik perintah yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Jadi sunnah itu akhi maknanya umum. Ya. Pokoknya semua yang berasal dari Nabi SAW disebut sunnah. Semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW, semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu disebut dengan sunnah. Makanya dikatakan Al-Quran dan sunnah. Namun akhi, setelah muncul disiplin ilmu syariat, maka sunnah didefinisikan sesuai dengan ilmu-ilmu tersebut. Menurut sunnah, menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli usul fikih, sunnah menurut ilmu fikih, sunnah menurut ilmu akidah, sunnah menurut ilmu hadis, kullu ma ukhidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah itu semua yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa takrir, persetujuan, au sifatin, atau berupa sifat. Imam Syafi'i menambahkan auhammin, atau keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah menurut ilmu hadis. Menurut ilmu fikih yang masyhur di kalangan kita, sunnah itu apa, Mas? Sunnah itu artinya kalau dilakukan berpahala, dan kalau ditinggalkan apa? Tidak apa-apa. Iya. Sehingga akhirnya banyak orang mempunyai pemahaman, cuma sunnah kok, kalau ditinggalkan enggak apa-apa. Ya akhi, memang ya, orang yang meninggalkan sunnah tidak berdosa, tapi tercela. Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang menyebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang sifatnya sunnah itu, walaupun tidak wajib, tetap itu tercela. Bahkan boleh mengingkari orang yang meninggalkan sunnah yang sifatnya muakkadah, yang didawamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Rasulullah SAW pernah khutbah Jumat, kemudian melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid lalu langsung duduk, tidak sholat tahiyat masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ashallaita raka'atain?" Kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qum farqa watajawaz fihima." Bangun kamu, sholat dan ringankan sholatmu. Dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya mengingkari orang yang meninggalkan sunnah yang sifatnya muakkadah seperti itu. Itu menunjukkan akhi, aib bagi seorang muslim untuk meninggalkan sunnah, walaupun itu tidak wajib. Ini menurut ilmu fikih. Menurut ilmu akidah, as-sunnatu hiya ma yuqabilul bid'ah. Sedangkan menurut ilmu akidah, sunnah itu adalah yang kebalikan daripada bid'ah. Itu sunnah. Jadi ada sunnah, lawannya apa? Bid'ah. Lawan bid'ah apa? Sunnah. Maka ada ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Iya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian.